Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan Bu Ella tampilkan cara pengerjaan soal kasus komputer akuntansi pabrik tempe sejahtera. Di pertemuan kemarin kalian sudah membuat data awal. Nah, untuk mengecek data awal itu kita bisa melihat di setup company information. Di setup company information, di situ kalian lihat ada company name, address, terus dicek lagi conversion month dan lain-lain. Kemudian kalian kemarin sudah membuat daftar akun. Nah, daftar akunnya sudah lengkap semua. Kemudian setup link akunnya dicek lagi untuk akun dan banking akun. Kemudian setup link akun untuk sales akun seperti ini. Bawah sendiri itu potongan penjualan masuk di I access charge to late payment ya. Kemudian untuk purchase bawah sendiri I pay charge for late payment, linknya ke harga pokok penjualan. Terus kita cek di card file untuk melihat nama-nama customernya. Kalian sudah membuat customer card-nya kemarin ya. Kemudian untuk supplier card-nya ada 2, itu all cards, itu bisa dicek lagi customernya. Terus kemudian berikutnya dicek setup balances akun atau mengecek saldo awal akun-akun. Nah, di situ sudah diisikan amount left to be allocated sudah 0 ya. Kemudian berikutnya mengecek inventory item list ya, untuk mengecek daftar persediaan barang. Nah, yang pertama P001 itu linknya masing-masing. Kemudian klik selling detail, diisikan pajaknya saja ya, NT, pajaknya NT. Lanjut item yang kedua P002 kedelai. Nah, diisikan linknya. Dilanjutkan, kemudian klik OK. Lalu yang P003 ragi, perhatikan link akunnya ke persediaan bahan baku. Kemudian klik buying detail, isikan standard cost-nya, isikan buying unit measure. Terus berikutnya P004 plastik, linknya persediaan bahan pembantu. Inventory, linknya persediaan bahan pembantu. Terus standard cost diisi, buying unit measure, pajak diisi. Lalu P005 linknya persediaan bahan pembantu, buying detail, standard cost, atau kemudian measure-nya, lalu NT. Lalu pewarna, persediaan bahan pembantu, buying detailnya diisikan standard cost dan buying unit of measure, klik OK. Lalu terakhir potongan tunai, diisi tambahan satu lagi, potongan tunai linknya ke iSell dan ke potongan penjualan. Lalu di selling detail hanya diisikan pajak NT, non taxable. Terus berikutnya close. Kita lihat soalnya.
data saldo awal akun-akun, dicek lagi saldo awalnya, setup balances, account opening balances, amount left to be allocated sudah 0. Nah, kalau belum 0 dicek lagi, barangkali ada kesalahan entry angka. Tuh sudah 0, kemudian kita lanjut. Berikutnya di soal data persediaan. Data persediaan kita sudah tadi di item listnya, kemudian sudah membuat item listnya, kemudian sekarang kita entrykan, nanti kita entrykan saldo awalnya. Kemudian customer, supplier, customernya ada 5, tambah penjualan tunai, suppliernya 2, berikutnya kita cek setup balances, saldo awal piutang dan saldo awal hutang. Saldo awal piutang dan saldo awal hutang cek di transaction journal. Dated from 1 Januari 2012 to 31 Desember 2012. Nah, di klik all journal, di situ muncul saldo awal piutang. Yang pertama adalah Zulkifli, kemudian disamakan 550.000 saldonya, tanggalnya 25 Agustus 2012. Sudah isi, sudah sama, teks kodenya NT. Klik OK. Lalu dicek yang kedua, 200.000 Tuan Satria, FO 830, tanggal 30 Agustus 2012. Nah, kemudian dicek di situ Tuan Satria, tanggalnya, invoice-nya, total including tax dan NT. Memang ini nggak ada pajak, untuk soal ini nggak ada pajaknya ya. Lanjut, nomor fakturnya Tuan Satria F0830, dibetulkan dulu di situ. F0830. Nah, ini karena ada pembetulan, ada editan, nanti di all journal untuk transaksi yang ini dia berada di bawah sendiri karena diedit terakhir. Terus yang 300.000 Yosi kita isikan NT, teks udah sesuai 300.000. Cek. Oke. Yang 450.000 sudah ya tadi Ibnu. Terus lanjut berikutnya, sebelum transaksi kita mengisikan saldo awal persediaan lewat menu inventory journal. Saldo awal persediaan, nah itu cost-nya P001, kuantitasnya 5.600, harganya per unit, jumlahnya dan seterusnya, itu kita isikan lewat menu inventory journal. Kita cek di situ
persediaan awal. Jadi lewat menu inventory, jurnal. Nah, tanggalnya sesuaikan, terus persediaan awal. Ini isinya jumlahnya sama, diisikan di situ sama dengan yang ada di Mayop. Nah, itu di sana. Di P001 16 juta sekian, P002 10 juta sekian, sesuaikan antara quantity, unit cost, dan jumlah totalnya. Ini kalau di CTRLR jurnalnya seperti ini. Klik OK kalau sudah. Lalu cek lagi soal. Kita mulai sekarang transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama tanggal 1 September, bayar gaji karyawan bulan Agustus bulan lalu, kas di tangan. Nah, kita lihat di transaksi jurnal ini karena sudah dikerjakan ya, sudah dikerjakan. Nanti kalian menyesuaikan. Nah, di situ lewat menu banking spend money kepada karyawan, bayar gaji karyawan bulan Agustus, isikan check number, date-nya, tanggal, amount, tax-nya, pajak, tax inklusif centang tapi pajak NT, jadi nggak masalah. Kalaupun tidak dicentang juga bisa, tetapi ditulis NT gitu ya. Jadi karena NT, tax-nya non taxable, nggak pengaruh dicentang atau tidak ya. Nah, itu CTRLR. Lalu klik OK. Berikutnya transaksi kedua, penjualan tunai. Nah, penjualan tunai nanti ini jangan lupa di Pay Today diisi ya, sehingga nanti ini ada 2 jurnal. Jurnal pertama SJ, jurnal kedua CR nanti. Nah, kalau di all jurnal yang pertama SC, penjualan tunai, piutang usaha, penjualan, harga pokok dan persediaan produk jadi. Lalu yang kedua CR yang 6 juta kas di tangan dan piutang usaha. Itu CR-nya muncul setelah Pay Today diisi. Tuh ya. Jadi karena ini soal sudah dikerjakan, teraplikasi, tampilannya seperti ini. Di bawahnya itu nggak ada Pay Today karena udah teraplikasi ya. Tapi kalau punya kalian diisi Pay Today, setelah diisi Pay Today nanti tampilannya seperti ini. Jadi ada SJ, yang SJ ketika mengisikan yang di atas, CR ketika mengisikan di Pay Today. Jurnalnya 2 jurnal setelah di record. Tuh ya. Lanjut. Nah, di sales itu penjualan tunai di tab sales. Nah, yang CR cash receipt tanggal 2, tanggal di atas. Nah, itu penjualan tunai di receipt CR, receipt tanggal 2. Yang satu di sales. Lanjut. Transaksi yang berikutnya, yang ketiga, transaksi penerimaan kas, pelunasan piutang, ada potongan. Nah, Zulkifli diterima dari Zulkifli. Piutangnya sebetulnya 550, tapi diterima 500 karena ada potongan 50.000. Nah, kalau dicek di transaksi jurnal, jadi menunya lewat sales receive payment ya, sales receive payment. Nah, ini menunya di receive payment 500 sama 50. Tapi ada satu lagi jurnal. Nah, di sini ini karena udah teraplikasi, kalian lihat di amount applied itu 550 dan potongannya dicatat di finance charge. Masuk di finance charge di minus. Di finance charge di minus 50. Nah, seperti itu nanti jurnalnya. Jurnal pertama sebetulnya ada 2 jurnal. Ya. Jurnal pertama tadi receipt CR, jurnal kedua SJ, sales jurnal. Nah, di sales jurnal di tanggal 3 dilihat di situ
Jurnal kedua hanya mencatat potongan penjualan 50 sama piutang usaha. Karena tadi kan kita di awal sudah linkkan potongan penjualan. Nah, jadi ada 2 jurnal. Kalau di all jurnal kita lihat jurnalnya yang tanggal 3, karena sudah diedit itu tanggal 3-nya di bawah. Nah, itu di situ payment Zulkifli, CR dan SJ 550, finance charge 50. Itu jadi piutang usaha 50, kas di tangan 500, yang seperti ini. Finance charge 50 di bawah itu, minus ya, di minus. Nah, ini jurnal yang pertama, yang CR. Nah, jurnal yang kedua mencatat yang SJ. Sales jurnal mencatat yang potongan itu 50. Ya, jadi seperti itu, mencatat potongan lewat finance charge, kemudian dilinkkan dengan potongan penjualan. Tuh, ya, lanjut. Terus berikutnya, transaksi pengeluaran kas. Utang beban ke PDAM, bayar ke PLN dan PDAM. Bayar listrik dan air. Nah, kita lihat lewat menu banking spend money. Disbursement, pengeluaran, PLN dan PDAM. Nah, banking, spend money, kas di tangan, pay from akun, kas di tangan. Lalu cek number, date, amount 500.000, payenya PLN dan PDAM, bayar rekening bulan Agustus. Akun yang dipakai utang beban 500.000. Kalau di CTR/LR, nah seperti ini, debit, utang beban, kredit, kas di tangan. Itu jurnalnya. Lalu klik OK. Terus berikutnya, ya, jurnalnya terlihat di disbursement.